Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online SMP Negeri 2 Blora. Materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Selain itu juga nanti kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta implementasinya. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya ya anak-anakku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi akar. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi batang. Kemudian mendeskripsikan struktur dan fungsi daun. Kemudian kalian harus bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi bunga. Kemudian kalian bisa mendeskripsikan struktur dan fungsi buah dan biji. Sekarang, organ pada tumbuhan. Ingat, tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif, yang kedua adalah organ generatif. Untuk organ vegetatif itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ingat, vegetatif terdiri atas akar, batang, daun. Sedangkan yang organ generatif itu berperan dalam proses perkembangbiakan, terdiri atas bunga dan biji. Oke, ini adalah struktur organ vegetatif ya, ada daun, ada bunga, ada batang, ada akar ya. Nah, untuk yang perkembangbiakan ada bunga sama biji. Ini bijinya ada di dalam buah. Oke, bedanya vegetatif sama generatif ya. Kalau vegetatif itu untuk pertumbuhan dan perkembangan yang terdiri atas akar, batang, daun, sedangkan yang generatif berperan sebagai proses perkembangbiakan yang terdiri atas bunga dan biji. Selanjutnya, struktur dan fungsi tumbuhan. Yang akan kita pelajari adalah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, kita akan mempelajari akar terlebih dahulu. Untuk struktur akar itu dibedakan menjadi dua, yaitu jenis perakaran tunggang dan jenis perakaran serabut. Kalian bisa menggambar berbeda antara akar tunggang dan serabut. Kalau akar tunggang itu ujungnya lebih meruncing dengan rambut akarnya yang tidak terlalu banyak, beda dengan akar serabut di mana rambut-rambut akarnya lebih banyak dibandingkan akar tunggang. Ciri-ciri bedanya antara akar tunggang dengan akar serabut, kalau akar tunggang itu berada di bawah tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke sumber air, tidak hijau, ujungnya meruncing. Sedangkan fungsi akar pada jenis perakaran serabut, itu yang pertama adalah menambatkan tumbuhan. Ya, menambatkan ya berarti tidak sekuat akar tunggang, hanya menambatkan saja ya. Contohnya padi, jagung seperti itu. Menyimpan cadangan makanan. Jadi di perakaran serabut ini ada tanaman yang menggunakan akarnya sebagai cadangan makanan seperti wortel, lobak ya. Menyerap air dan mineral, jelas itu fungsi utama dari akar. Menyerap oksigen itu untuk tumbuhan bakau yang ada di tepi pantai. Fungsinya untuk tumbuhan bakau akarnya seperti itu. Jelas? Selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan untuk batang. Ya, kita akan mempelajari mulai dari macamnya, fungsinya, serta ciri-cirinya. Batang di sini yang kalian akan pelajari di sini ada yang namanya batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil itu berkambium, sedangkan batang monokotil itu tidak. Ya, sekarang kita pelajari dulu untuk, jadi kan kalian bisa membedakan bagaimana itu yang berkambium, yang
di batangnya itu biasanya untuk kalau pohon jati itu ya, misalkan ditebang, otomatis itu kan ada kambiumnya biasanya untuk mengetahui usia pohon jati ini sudah tua atau belum, itu bisa dilihat dari kambiumnya ya. Oke, untuk batang itu memiliki ciri-ciri berada di permukaan tanah, berbentuk panjang, bulat, silinder, ya, memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi buku-buku, itu nodus. Jadi ini adalah ciri-ciri dari batang pada tumbuhan. Sedangkan fungsi batang itu sendiri sebagai apa? Tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan, menegakkan tubuh tumbuhan, serta sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kalau pada batang seperti apa coba? Cadangan makanan. Ya kita bisa menemukan pada tebu. Tebu itu kan menggunakan batangnya sebagai cadangan makanannya, ya. Di sini pula kalian bisa membedakan antara batang dikotil dengan batang monokotil. Kalau batang dikotil itu kebanyakan ya anak lebih bercabang banyak batangnya. Kalau monokotil itu tidak bercabang. Kalian bisa membedakan tumbuhan antara dikotil monokotil itu dari batangnya itu sebetulnya bisa. Kalau batang dikotil itu bercabang, batang monokotil tidak bercabang. Contohnya gimana ya Pak? Contohnya gini, kalau monokotil kan ada padi, biasanya kan batangnya tidak bercabang. Ada jagung, ya. Ada lagi kelapa, ada lagi bambu kayak gitu. Itu kan tidak bercabang batangnya. Sedangkan yang dikotil itu yang bagaimana? Mangga bercabang, jambu bercabang, nangka bercabang, durian bercabang. Seperti itu tumbuhan dikotil. Berarti kamu bisa membedakan sebetulnya dari struktur dan fungsi dari batang tumbuhan. Itu untuk membedakan dikotil monokotil itu kalian bisa ya. Sekarang kalian akan mempelajari daun, mulai dari bentuk, fungsi, dan peruratan daun. Ini juga bisa membedakan dari daun, bentuk daun, strukturnya itu bisa membedakan mana yang dikotil, mana yang monokotil. Oke. Kalau struktur dan fungsi daun pada tumbuhan, ya, bentuknya itu lebih ke lembaran pipih berwarna hijau. Jelas karena daun kebanyakan berklorofil ya. Ya, mengandung klorofil sehingga berwarna hijau. Itu dari bentuknya. Fungsi dari daun itu sendiri untuk apa? Sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat untuk mengambil CO2. Sebagai transpirasi. Yang kedua, sebagai respirasi. Kemudian peruratan daun, itu ada yang sejajar atau melengkung. Itu biasanya pada monokotil. Daun yang sejajar atau melengkung biasanya bisa kalian temukan pada daun jagung atau padi ya. Menyirip atau menjari, dikotil menjari, jelas kalian bisa temukan pada pepaya, itu kan daunnya menjari. Menyirip biasanya bisa kalian temukan pada daun mangga, daun nangka, itu kan menyirip ya. Seperti itu untuk daun. Sekarang yang akan kita pelajari adalah proses fotosintesis. Reaksi kimianya ya. Jadi proses fotosintesis adalah berarti mengubah perubahan energi cahaya menjadi energi kimia karena hasil makanannya berupa energi kimia. Oke. Bahan baku dari fotosintesis itu sendiri apa? 6 CO2 atau 6 karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O, H2O itu air, dengan bantuan cahaya dan klorofil sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosanya apa? C6H12O6. Oksigennya 6O2. Oke, saya ulangi. Reaksi fotosintesis
Jadi bahan yang dibutuhkan adalah 6 karbon dioksida dengan 6 H2O itu air ya, dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa, yaitu C6H12O6 itu glukosa dan 6O2 adalah oksigen. Jadi cahaya matahari adalah sebagai pembantu dalam proses fotosintesis. Kalau tidak ada bagaimana? Ya tidak terjadi proses fotosintesis yang baik. Ya, intinya dari bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Percobaan fotosintesis itu pembuktian dari percobaan Sachs dan percobaan Ingenhousz. Biasanya diterapkan pada percobaan 2 ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis apa saja? 1. Jelas kadar karbon dioksida di udara. Ini bahan bakunya. Suhu udara, jelas. Cahaya, banyak sedikitnya cahaya, itu jelas mempengaruhi. Intensitas cahaya, gelombang cahaya, lama penyinaran itu unsur cahaya ya. Kemudian air, jelas, ini utama karena nanti ada 6H2O, kadar oksigen, jelas, kandungan hara dalam tanah. Oke ya, selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas tentang percobaan Sachs atau uji amilum. Di sini kita tidak bisa melakukan percobaan di laboratorium sekolah kita. Jadi ini secara garis besar saja dijelaskan oleh Pak Alif ya. Mulai dari langkah 1, 2, 3, ini adalah percobaan Sachs. Semoga kalian bisa memahami meskipun tidak praktek secara langsung ya anak-anak. Semoga ini memberikan pengalaman tersendiri untuk kalian. Jadi yang pertama langkahnya adalah daun ditutup dengan aluminium foil. Jadi ini kita ambil daun, kemudian kita tutup dengan aluminium foil yang untuk agar melindungi makanan agar tidak cepat basi. Itu yang digunakan bapak ibu kalian di rumah ya. Jadi itu aluminium foil. Jadi daunnya kita kasih aluminium foil dengan tujuan cahaya terhalang. Sedangkan yang ini yang tidak tertutup aluminium foil berarti cahaya tidak terhalang. Jadi fungsi dari aluminium foil itu adalah menghalang cahaya sehingga tidak ada proses fotosintesis pada bagian yang ditutupi. Jadi kita bisa membedakan antara yang ditutupi sama yang tidak. Kemudian daun direbus dalam air anak-anak. Untuk apa fungsinya? Daun ini kita didihkan di air, direbus di atas ini spiritus itu untuk mematikan sel-sel yang ada di daun. Itu fungsi utamanya. Setelah itu, ya ini kan keluar uap air ya nak ya. Oke. Setelah itu daun direbus di dalam alkohol. Jadi kita pindahkan ke langkah 3, daun direbus di dalam alkohol. Fungsinya untuk apa? Untuk melarutkan klorofil. Ya, zat hijau daunnya agar larut. Kemudian yang keempat, daun ditetesi lugol. Ya. Lugol itu cairan penetes yang biasanya ada nanti di lab. Nah, seperti apa cairannya? Nanti kalau sekolah kita sudah masuk, nanti kita buktikan bareng-bareng atau nanti ditunjukkan sama Pak Alif ya. Jadi setelah itu daun kita tiriskan, kita tetesi lugol. Ini gunanya untuk apa lugol? Untuk membuktikan ya, tetesan lugol ini untuk membuktikan adanya amilum. Amilum kan sebagai apa? Karbohidrat ya. Kemudian setelah selesai ternyata penampakannya seperti ini nah. Ini ya. Oke, daun mengandung amilum bila ditetesi lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Jadi kalau berubah warna menjadi biru kehitaman berarti daun tersebut mengandung amilum. Ya, jelas ya. Ingat percobaan Sachs ini sebagai percobaan untuk membuktikan di daun itu ada mengandung amilum atau tidak. Jadi percobaan mengandung amilum atau tidaknya pada daun itu dengan percobaan Sachs ya. Semoga kalian jelas meskipun tidak praktek secara langsung ya anak-anakku. Silahkan kalian amati, kalian tulis, kalian
catat di buku kalian ya. Oke, jadi yang warna yang terjadi setelah ditetesi lugol tadi apa nak? Biru kehitaman. Itu untuk daun yang mengandung amilum. Bagaimana yang tidak? Bagaimana yang tidak itu biasanya lebih cenderung ke kuning-kuningan. Selanjutnya, kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan Ingenhousz anak-anakku, yaitu untuk menguji kadar oksigen. Ya, ini tabung reaksi ya. Jadi di sini ini ada kawat, ini ada hidrilla, ini adalah tabung atau gelas piala ya. Kemudian ini kita isi air. Nah, pembuktian dalam percobaan ini dilakukan untuk menguji bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Ya, perlu kalian ingat, percobaan Ingenhousz ini adalah untuk menguji bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Adanya di oksigen itu dibuktikan dengan apa? Dengan munculnya gelembung-gelembung udara pada bagian atas tabung reaksi. Jadi di sini tabung reaksi ini nanti banyak sedikitnya gelembung-gelembung cahaya, itulah yang membuktikan bahwa kadar oksigen itu dihasilkan pada proses fotosintesis. Ya, jadi di sini banyak sedikitnya oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu ditunjukkan dari gelembung cahaya. Kalau gelembung cahayanya ini banyak, berarti ya oksigen yang dihasilkan banyak pada saat proses fotosintesis. Kalau gelembung-gelembung di sini sedikit ya, gelembung udaranya sedikit ya, berarti kadar oksigen yang dihasilkan pada saat fotosintesis itu sedikit. Gitu ya anak-anak ya. Bahwa percobaan Ingenhousz ini untuk menguji kadar oksigen yang dihasilkan pada saat fotosintesis. Selanjutnya, anak-anakku, sekarang kita sudah mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan, tapi sudah ke bunga. Ya, beda tadi sudah belajar akar, batang, daun. Sekarang kita ke bunga. Nah, bunga di sini kita akan pelajari bagiannya secara mendetail. Ya, ini namanya kelopak bunga, yang ini namanya dasar bunga, yang bawah ini namanya tangkai bunga, ini bakal biji, ini namanya tangkai putih, ini putih, kepala putih ya ini ya. Ini namanya benang sari, ini kepala sari, sedangkan yang merah-merah ini adalah mahkota. Silahkan dipahami ya bagian-bagiannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Ya, struktur bunga yaitu ada tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Itu adalah struktur bunga. Sedangkan alat kelamin jantannya apa? Benang sari. Sedangkan yang alat kelamin betinanya apa? Putih. Nah, ini adalah struktur dan fungsi bunga. Bunga ini sendiri memiliki fungsi pada bagian-bagiannya. Kalau fungsi bunga itu adalah perhiasan menarik serangga, sebagai alat reproduksi, itu jelas ya. Sebagai perhiasan atau penarik serangga, ini contohnya apa? Kalau kalian tahu nektar yang ada di bunga itu pasti kan dihisap sama lebah. Berarti lebah ini tertarik karena perhiasan itu tadi, sebagai perhiasannya bunga ya. Kelengkapan bagian, bunga lengkap, bunga tidak lengkap ya. Nah, kelengkapan alat reproduksi itu ada yang bunga sempurna, ada yang bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu tadi ada 5 bagian, yaitu ada apa saja, mulai dari kelopak, bunga, mahkota, putih, benang sari, ya itu yang lengkap. Yang tidak lengkap ya berarti salah satu bagiannya tidak ada. Selanjutnya, sekarang kita mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Biji berasal dari bakal biji. Jadi di buah ini ketika kita buka, kita iris, maka akan terdapat ini daging buah sama bijinya. Sebetulnya buah itu sendiri adalah bakal biji ya. Buah itu berasal dari bakal buah
Di sini ada mangga yang sudah diiris. Nah, di dalam ini ada struktur putiknya seperti ini nak untuk biji. Jadi ini kepala putik namanya stigma, tangkai putih itu namanya stilus, bakal buah atau ovarium, ini dari sini sampai sini ya. Bakal biji itu ovul, itu ini bakal biji. Ya, ini untuk struktur dan fungsi tumbuhan pada bagian biji. Berikutnya kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Langsung aja ya nak ya. Kemarin tadi kita udah belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan secara global saja. Sekarang kita lebih ke jaringannya. Di sini kalian harus bisa menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu seperti apa. Kalian bisa menghubungkan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun. Setelah mempelajari ini juga, diharapkan kalian bisa membandingkan struktur penyusun akar, batang, dan daun. Ini bagian-bagian jaringan daripada tumbuhan. Oke, jaringan tumbuhan itu dibedakan menjadi jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan gabus ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jaringan meristem. Meristem jaringannya seperti ini ya anak-anakku. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Jadi jaringan ini mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu sel-selnya selalu membelah. Bentuk dan ukuran sel sama. Bentuk dan ukuran sel sama ya. Kaya akan protoplasma. Ya, protoplasma. Dinding sel tipis. Ini. Isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Itu untuk jaringan meristem. Kemudian jaringan meristem dibagi menjadi dua macam. Ada jaringan meristem primer, ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu berasal langsung dari sel-sel embrional. Contoh, meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan primer. Sedangkan jaringan meristem sekunder itu berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat dari jadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim. Contoh kambium dan kambium gabus. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Batang menjadi besar. Jaringan yang terbentuk dari meristem sekunder disebut jaringan sekunder. Kambium akan menghasilkan xilem sekunder dan floem sekunder. Kambium gabus akan menghasilkan gabus. Sekarang kita belajar lingkaran tahun. Ya, lingkaran tahun itu seperti ini, nak. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk mengetahui usia tadi ya. Terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Ya, ini mulai yang luar, terus ini kambium-kambiumnya. Saat musim penghujan, banyak air yang diserap, membentuk daerah terang. Ya, kalau daerah terang artinya adalah banyak air yang diserap. Saat musim kemarau, sedikit air yang diserap, membentuk daerah gelap. Karena musim kemarau tadi, jadi daerahnya gelap karena kekurangnya kadar air. Dapat digunakan untuk menentukan usia atau umur pohon. Ya, oh berarti ini sudah tua karena sudah banyak kambium-kambiumnya. Kalau misalkan masih muda, berarti kambiumnya masih dikit atau bahkan belum nampak. Selanjutnya kita belajar tentang jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung, merupakan jaringan yang menutupi permukaan daun atau permukaan tumbuhan, maaf. Ya karena banyak ini jaringan epidermis ada pada akar, batang, daun ada semua ya. Ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis apa? Bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, ya, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi.
Fungsinya untuk apa? Epidermis ini melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Oke, jadi seperti ini ya jaringannya, gambar jaringan epidermis seperti sisi. Ini trikoma, rambut-rambut, duri spina, ini yang jaringan pada epidermis ya. Stomata atau mulut daun, ini gambar stomata di sini untuk pertukaran pada saat proses fotosintesis. Ini ya, ini ada stomatanya. Kalau kita perbesar dengan alat mikroskop ya. Selanjutnya, jaringan dasar atau parenkim. Oke, kita akan mempelajari jaringan pengisi ya. Jaringan dasar itu jaringan pengisi. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Oke, sel parenkim ini kalau kita perbesar dengan menggunakan mikroskop, ini butiran amilum ya, hasil dari fotosintesis atau bisa tadi kita buktikan dengan percobaan SARS, apakah dalam daun itu ada amilumnya atau tidak ya, biru kehitaman tadi ya. Kemudian buah umbi pada parenkim cadangan makanan itu untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada daun itu strukturnya seperti ini ya. Ini sebagai jaringan mesofil adalah jaringan palisade dan jaringan bunga karang tempat fotosintesis. Jadi ini kalian biasa keluar pada soal-soal UN atau uji kompetensi semester kayak gitu ya. Jaringan parenkim, jaringan palisade sama bunga karang. Ini aja ya. Ini xilem, ini phloem, ini pada jaringan pada daun ya. Kemudian untuk ini adalah parenkim spons. Ini yang seperti pagar ini adalah jaringan palisade. Ya, yang seperti pagar-pagar ini palisade. Tempat fotosintesis. Ini epidermis atas. Oke. Jaringan bunga karangnya seperti apa? Nah, ini jaringan bunga karang ini. Bunga karang, sedangkan yang seperti pagar itu adalah palisade. Ya, jaringan mesofil itu terdiri dari palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan yang ini kolemkin. Nah, jadi ini daun kita gunakan mikroskop, kita perbesar sehingga diperoleh jaringan daun yang seperti ini. Ini fungsi apa? Ini ada xilem, ada phloem ya. Sebagai berkas pengangkut. Selanjutnya, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong atau penguat itu ada jaringan kolenkim sama sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong itu untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan terdiri dari kolenkim dan sklerenkim ya. Berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda itu namanya kolenkim. Fungsi dari jaringan kolenkim. Ciri penebalan dinding tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat sama jaringan sklereid. Ya, fungsi sel ini jaringan serat, sel-selnya memanjang, cirinya meruncing pada ujung tersusun bentuk benang. Contohnya adalah pada jaringan xilem. Sedangkan jaringan sklereid pada jaringan sklerenkim itu ciri-cirinya sel-selnya pendek, bentuk tidak teratur. Contoh kulit kacang dan buah pir. Itu ada sel sklereidnya atau jaringan sklereidnya. Kacang itu loh ya. Yang pada kulitnya itu loh nak, yang ada kayak serat-seratnya gitu. Oke, selanjutnya ya nak. Kita akan mempelajari jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut jelas, ini sejak kalian SD sudah kalian pelajari, ada jaringan xilem sama phloem. Xilem itu berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang berfungsi seperti pada serabut phloem. Sedangkan phloem itu sendiri berfungsi menyalurkan zat makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi ini beda tugas ya nak ya. Di antara pembuluh phloem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkima atau phloem. Di sini
eh, ini sel pembuluh ya, yang berongga ini sel pembuluh xilem, sedangkan ini adalah sel pembuluh tapis pada floem. Ini berkas pengangkutnya nak, seperti pipa. Kalian bisa bayangkan ya. Sedangkan yang floem ini tadi kan seperti berkas-berkas kecil gitu ya. Kalau diperbesar menjadi seperti ini, sedangkan xilem itu rongga ini kalau kita perbesar akan seperti ini. Jadi antara xilem dan floem karena sebagai jaringan pengangkut, kalau kita ibaratkan, kalau kalian ibaratkan ya bisa kalian bayangkan pipa lah nak. Pipa di rumah kalian ketika mau menyalurkan air untuk kalian wudhu atau untuk kalian mandi itu ya sebagai penyalurnya itu adalah xilem sama floem. Ya jadi ini adalah berongga ya. Seperti pipa. Selanjutnya jaringan pengangkut ya. Ini kalau ada gambar seperti ini pada daun ketika kita perbesar dengan mikroskop, letak xilem itu yang merah ini yang atas, sedangkan yang floem yang hitam ini nak. Sedangkan pada batang ya nak, berkas pengangkut xilem dan floem pada batang itu yang di dalam ini xilem, yang merah muda ini. Sedangkan yang biru-biru ini adalah floem. Ya nak. Kemudian pada akar, jaringan xilem-nya itu yang merah muda ini. Ya, jadi jaringan xilem itu cenderung lebih merah muda. Ya ini untuk membedakan aja sih sebetulnya. Merah muda itu ini dibanding biar kelihatan nak, biar nampak ini tadi ya. Karena ini saya kasih keterangan, kalau yang biru itu floem, yang merah muda itu xilem. Floem itu yang ini, yang hitam atau yang biru kehitaman ini ya nak ya. Oke. Jadi kalian bisa membedakan letak jaringan xilem floem pada setiap bagian tumbuhan, mulai dari daun, batang, dan akar. Ini perbedaannya ya. Selanjutnya, jaringan gabus. Kita mempelajari jaringan gabus, fungsinya sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal, dibentuk oleh kambium gabus atau phloem. Ingat, kambium gabus itu phloem. Phloem akan membentuk velem keluar dan phloem itu yang ke dalam. Ya, velem itu yang keluar, yang phloem itu yang ke dalam. Ini ada jaringan parenkim, kolenkim, ini yang parenkim, phloema, jaringan gabus itu yang seperti ini. Ya, ini epidermis yang terluar, di bawahnya epidermis ini. Epidermis kan pelindung. Jaringan di bawahnya ya, di bawahnya itu ada jaringan gabus. Struktur dan fungsi jaringan akar. Sekarang kita mempelajari fungsi jaringan akar. Ini akar ya, bagian-bagiannya di sini ada xilem, yang luar ini floem. Ini daerah diferensiasi, ini ada rambut-rambut akar, daerah perpanjangan, daerah pembelahan, atau tudung akar yang untuk menembus ke pusat sumber air ya, rambut-rambut akar untuk membantu mencari sumber mineral dan air. Ini paling luar epidermis, sedangkan yang ini kortek namanya nak, jaringan kortek tepat di bawah epidermis ya. Ini ketika diperbesar penampangnya saya potong, berarti yang ini namanya endoderm. Sedangkan yang ini itu xilem, yang di dalam seperti plus, ini huruf plus, tanda silang ini xilem. Ini yang melingkar ini menutupi seperti membran itu pericycle. Floem itu yang ini, yang bulat-bulat ini floem. Ini pada akar ya nak. Sedangkan exodermis itu lingkaran atau membran yang ini ya, di luarnya kortek. Ini kan kortek. Kemudian yang luar ini adalah rambut akar, ini epidermis ya. Yang di dalam namanya endodermis yang menyelimuti floem dan xilem serta pericycle. Tudung akar, ini tudung akar, fungsinya untuk melindungi sel meristem ya. Epidermis akar ini fungsinya untuk memodifikasi menjadi rambut akar, mengalami modifikasi menjadi rambut akar ini ya. Kemudian sel-sel epidermis pada akar memiliki dinding yang tipis. Rambut akar memperluas bidang penyerapan air dan mineral ini ya, jelas membantu proses penyerapan. Korteks akar tersusun dari jaringan parenkim yang dinding selnya tipis yang tersusun renggang, ini korteks.
Silinder pusat akar tersusun atas jaringan pengangkut silem dan floem. Jadi ini silinder pusat namanya. Terdiri dari silem dan floem dan jaringan pendukung pericycle dan parenkim embulur. Pericycle untuk apa? Untuk membentuk cabang akar. Jadi ini fungsinya untuk membentuk cabang akar. Selanjutnya, kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan akar. Endodermis akar terdapat pita Caspari. Pita Caspari itu berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar. Ya, ini silem, yang floem yang ini. Bisa membedakan ya kalian ya. Oke, epidermis yang luar ini ya. Oke, ini namanya pita Caspari ya nak ya. Ini namanya pita Caspari. Pita Caspari untuk apa? Mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar. Ini pita-pita ini. Oke, pergerakan nutrisi air dan nutrisi. Nah, ini pita Caspari. Selanjutnya, perbedaan akar dikotil sama monokotil. Ini bedanya. Yang ini adalah akar tumbuhan dikotil, sedangkan yang ini adalah akar tumbuhan monokotil. Bisa kalian amati perbedaannya ini ya. Mulai dari struktur silem floemnya seperti ini. Kalau silem floem pada monokotil itu seperti ini, menyebar. Kalau seperti ini mengelompok ya. Kemudian epidermis ini, terus ini kortek. Ini juga sama, kortek pada dikotil, ini kortek pada monokotil, bagian kortek ini. Sedangkan silinder pusatnya ini seperti ini. Sedangkan pada monokotil silinder pusatnya seperti ini. Ya. Selanjutnya, struktur dan fungsi jaringan batang. Oke. Epidermis batang dikotil setelah dewasa rusak dan akan diganti oleh peridem dan jaringan gabus. Kortek batang tersusun atas jaringan parenkim. Jadi pada batang jaringannya seperti ini ya. Ini silem, yang ini floem. Harus kalian ingat ya. Ini jaringan dasar. Ini jaringan dermal atau dermis, epidermis yang ini. Sedangkan jaringan vaskuler itu yang ada di dalamnya itu silem dan floem. Struktur fungsi jaringan batang, perbedaannya ini nak. Perbedaan batang dikotil sama monokotil. Oke. Perbedaannya kalau berkas pengangkutnya menyebar untuk monokotil, sedangkan yang berkas pengangkut dikotil seperti ini. Mengelompok, ya. Jadi berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran itu dikotil, sedangkan monokotil berkas pengangkutnya menyebar. Terdapat kambium vaskuler kalau dikotil yang aktif membelah antara silem dan floem. Ini kambium vaskuler itu ini nak. Ya, pemisah antara silem dan floem. Silem yang di dalam, floem ini yang di luar, ini yang biru ini. Silem di dalam, floem yang di luar. Ini kambium. Lanjut ya. Proses pengangkutan air pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan mineral tanah melalui dua tahap, yaitu transportasi ekstravasikuler dan intravasikuler. Ekstravasikuler merupakan pengangkutan tanpa melalui silem, tapi berjalan dari sel ke sel yang arahnya mendatar. Pengangkutan ini terjadi dari bulu akar, epidermis, kortek, endodermis, silinder pusat, dan berakhir pada silem. Ya, mulai dari ini. Oke, tapi tanpa silem ya, tanpa melalui silem. Dari akar tanpa melalui silem. Sedangkan transportasi intravasikuler itu merupakan pengangkutan dalam silem. Jadi, nek ekstravasikuler itu tanpa melalui silem, sedangkan transportasi intravasikuler itu pengangkutan dalam silem. Faktor yang menyebabkan apa saja? Tekanan akar, kapilaritas batang, daya isap daun, dan transpirasi. Kapilaritas batang itu apa, Pak? Kapilaritas adalah sebagai jalan naik dan turunnya zat cair dalam pipa pembuluh itu ya, nak ya. Ini bisa kalian amati proses penyerapan. Ini molekul air, rambut akar, tanah ini ya, diserap, dibawa ke atas. Ya, ini dari tanah, penggambaran dari tanah. Kemudian ini ada silem berkas pengangkutnya, molekul air diangkut ke atas, ada gaya adhesi dan kohesi dalam silem. Oke, kemudian
dibawa ke atas lagi menuju ke daun, ya. Di sini sudah ada stomata, molekul air, transpirasi sehingga terjadi proses fotosintesis di daun. Struktur dan fungsi jaringan daun. Epidermis daun, ya ini jaringan epidermis daun dilapisi oleh zat lilin yang disebut kutikula. Ingat, zat lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Fungsi dari zat lilin itu untuk mengurangi penguapan. Modifikasinya adalah stomata, sisi, dan rambut. Kemudian ini stomata bagian-bagiannya, ini adalah rongga udara, yang ini sebagai berkas pembuluh. Kemudian kutikula itu ini sebagai lapisan lilin, modifikasinya seperti sisik dan rambut akar kayak gitu. Rambut-rambut seperti itu ya. Epidermis atas ini, kemudian epidermis bawah yang ini, ya. Ini mesofil. Pada epidermis daun itu terdapat yang namanya stomata yang dapat membuka dan menutup, berfungsi jalan masuknya karbon dioksida. Ini ya stomata. Ya, biasanya di sini nanti terdapat yang tadi loh nak, yang ditunjukkan Pak Alif yang seperti bintil titik itu adalah stomata yang berfungsi sebagai jalan masuknya karbon dioksida. Jaringan mesofil itu mengandung klorofil. Jadi ini mengandung klorofil ini ya. Oke, sebagai tempat terjadinya fotosintesis ya. Ada jaringan palisade sama jaringan bunga karang. Ada dua, yaitu jaringan palisade, jaringan tiang yang susunannya rapat seperti pagar, ini namanya jaringan palisade. Perlu kalian ingat untuk memudahkan kalian, palisade seperti pagar. Sedangkan jaringan bunga karang itu yang bentuknya tidak teratur dan tersusun longgar. Ya, ini tidak teratur, ini bunga karang dan tersusun longgar. Oke. Selanjutnya perbandingan struktur yang menyusun akar batang daun. Jadi kalau daun itu seperti ini ya. Kalau batang itu seperti ini ya. Sedangkan akar itu seperti ini. Maaf, ini akar belum diganti sama Pak Alif. Oke. Bisa dibedakan ya. Oke. Udah paham ya, kalian amati. Ya, pada daun seperti ini, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, ini yang titik-titik ini jaringan dasar. Ini, sedangkan pada daun jaringan pelindung yang keluar, terus jaringan pengangkut ini dan ini jaringan dasarnya ini. Sedangkan pada akar, ini akar ya, ini jaringan pengangkut, sedangkan jaringan dasar ini jaringan pelindung itu ini. Ini perbandingannya saja ya, biar kalian tahu. Oke, ini tadi yang monokotil sama dikotil, ini yang monokotil ya, sudah ada perbedaannya ya. Tahu, ini kalian tadi juga sudah saya tunjukkan pada daun dan berbesar seperti ini, pada akar ketika diperbesar seperti ini. Sekarang kita ke terakhir nak. Jadi sebetulnya teknologi itu banyak yang terinspirasi dari tumbuhan nak. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat menunjukkan pemanfaatan teknologi terilhami dari struktur tumbuhan. Ya, banyak. Yang pertama adalah panel surya. Ini dari struktur tumbuhan sebetulnya. Dari apa? Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom yang bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme ini sebetulnya terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis pada daun yang terjadi pada daun tumbuhan. Ya, jadi panel surya atau solar cell ini terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada daun tumbuhan. Jelas ya nak ya. Selanjutnya ada solar ivy. Solar ivy ini adalah terinspirasi dari bunga ivy. Bunga ivy itu apa? Salah satu tanaman yang merambat, yang menempel di dinding, hidup di benua Eropa. Jadi seperti ini nak. Ini menutupi dinding-dinding rumah. Ya. Tumbuhan ivy ini menginspirasi pada para ilmuwan Eropa sana untuk mengembangkan
pembangkit listrik yang dinamakan solar IVI. Jadi seperti ini solarnya. Jadi panel solar IVI ini digunakan prinsipnya sama persis dengan solar cell. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau solar cell tadi terinspirasi dari proses fotosintesis itu mulai dari pengangkutannya, ya. Kalau ini lebih ke bentuknya. Bentuknya seperti bunga IVI. Sensor cahaya. Ini lampu jalanan ini juga memanfaatkan sensor cahaya. Atau ini ada Light Independent Resistor LDR. Pada lampu penerangan jalan dapat menyala dan mati sendiri secara otomatis. Hal ini disebabkan pada lampu penerangan jalan dilengkapi sensor cahaya. Sensor cahaya memiliki kepekaan terhadap cahaya. Intensitas cahaya yang masuk seperti ini akan mempengaruhi jumlah energi yang tersalurkan. Ya, ini terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari stomata tanaman kaktus. Jadi stomat ini, gambar model seperti ini itu terinspirasi dari stomata tanaman kaktus. Perlu kalian ingat, solar cell tadi fotosintesis, sedangkan IVI ini tadi bentuk dari solar IVI, sedangkan sensor cahaya dari stomata tanaman kaktus inspirasinya. Kemudian lapisan pelindung dan pengkilap. Ini mobil, lapisan pelindung dan pengkilap mobil itu terinspirasi dari tanaman ini, daun talas, ya. Cat digunakan untuk melindungi permukaan agar tidak mudah kotor. Terdapat pula lapisan pengkilap dan lapisan anti air yang digunakan untuk melapisi permukaan benda. Alat yang sering menggunakan lapisan tersebut adalah sepatu. Itu ada semir ya, mobil, lapisan pengkilap, perabot rumah tangga biar mengkilap. Teknologi ini terinspirasi dari kutikula. Ingat, kutikula tadi adalah lapisan lilin yang berfungsi untuk penguapan tadi ya. Itu ternyata menjadi inspirasi para ilmuwan untuk mengkilapkan apa? Mobilnya, barang-barangnya. Kutikula menyebabkan daun tidak mudah dibasahi, ya, mencegah menempelnya debu dan kotoran lain yang membuat daun tetap bersih. Jadi ini daunnya tetap bersih. Jadi seperti itu inspirasi dari lapisan pelindung dan pengkilap itu dari kutikula atau lapisan lilin pada daun. Gitu ya nak ya. Kemudian inspirasi berikutnya adalah alat pemurni air. Terinspirasi dari tanaman enceng gondok. Jadi tanaman enceng gondok ini pembersih air. Jadi kalau kalian ingin air kalian jernih ya kasih aja tanaman enceng gondok ya. Ini diinspirasi ke ini pemurni atau penjernih air. Kalian bisa implementasinya ini sekarang udah banyak. Purit itu loh cah yang biasanya dari air dari langsung dari pipa itu dimasukkan ke purit sehingga bisa langsung diminum, bisa membunuh sel-sel atau bakteri yang ada di air. Bakteri dan virus yang ada di air bisa terbunuh karena ada UV-nya, kemudian ada penyaringnya, itu terinspirasi dari enceng gondok ya. Alat pemurni air itu terinspirasi dari enceng gondok. Akar enceng gondok itu mampu menyerap partikel-partikel yang larut dalam air sehingga air menjadi bersih. Ini ya sistemnya seperti ini. Molekul air, membran sel, jalur penyerapan air dan partikel ini. Oke, terima kasih. Pembelajaran fungsi struktur dan fungsi tumbuhan yang telah Pak Alif sampaikan. Semoga kalian mengerti, semoga bermanfaat untuk kalian kelak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga kalian yang dari belum mengerti menjadi mengerti tentang struktur dan fungsi tumbuhan tadi ya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.